Bertemu kembali teman-teman, di mana kita membicarakan hukum bersama Lang Maut. Santai-santai aja, dengan bahasa kampung, jadi bisa lebih mudah. Nah teman-teman, aku ada pertanyaan nih buat Bang Lang Maut. Ya, Pak, kan mau nanya nih. Di proses penyidikan, tugas polisi itu menyusun berkas untuk diberikan kepada jaksa ya, supaya bisa diproses lanjut. Nah, bolak-balik ya, dari jaksanya polisi ngirim berkas ke jaksa, jaksanya nolak, dikasih bilang ada yang kurang gitu kan, dibalikin lagi ke polisinya. Terus bolak-balik samaannya di situ gitu. Nah, kan azas hukum kita itu cepat dan murah. ya. Nah, ada gak hukumnya dalam di situ, Pak? Soalnya kan malah labil gitu kan. Ya. Bolak-balik terus. Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Jadi benar ya, maksudnya kan polisi membuat berkas perkara lalu diserahkan ke jaksa untuk diperiksa. Kalau sudah dianggap lengkap maka dinyatakan P21, selesailah tugas polisi. Selanjutnya jaksalah yang akan melakukan penuntutan. Jaksalah yang membuat dakwaan kepada di pengadilan ya. Tapi banyak yang kita lihat bolak-balik kan begitu. Akhirnya lama. Jadi begini, seharusnya ada patokan, ya. Patokan apa? Patokan berkas dinyatakan lengkap itu patokannya apa gitu. Ada batasannya. Jadi kalau hanya terserah jaksa aja kan jadi tidak ada batasan kan. Berkas itu dinyatakan lengkap dan bisa dibawa ke pengadilan seperti apa gitu kan. Harusnya ada. Kalau misalnya tidak ada batasan, tergantung penelitian dari jaksa, tergantung daripada bagaimana pendapat jaksa, akhirnya bisa bolak-balik kan. Nah, yang tidak kalah penting, harusnya penegak hukum itu dia paham hukum, logikanya jalan. Namanya penegak hukum kan, penegak hukum itu kan dia melakukan pekerjaan menyangkut nasib orang, ya, menyangkut masa depan orang. Ada pepatah dari Yunani mengatakan bahwa lebih baik atau lebih mulia melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jadi kalau dalam proses hukum benar-benar harus paham penegak hukumnya ini. Harus dia tahu teori hukum, harus dia tahu azas-azas hukum, dan semuanya. Artinya dia harus benar-benar seorang yang mengerti hukum supaya dia menjalankan tugasnya itu profesional ya. Contohnya begini, penyidik melakukan tugasnya profesional ya, sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana, tidak lari dari azas-azas dan teori-teori hukum ya. Kalau memang berkasnya ini sudah lengkap, sudah sempurna ya, jaksa wajib menerima. Tidak ada alasan untuk membuat karena satu atau dua hal dibalikkan lagi gitu. Tidak bisa. Jadi harus ada batasan seperti Bapak bilang tadi. Jadi ada apa sih dasarnya, apa sih patokannya berkas yang dari polisi ini lengkap gitu. Jadi polisi sudah tahu dia, aku harus berbuat ini, tugasku melakukan penyidikan, mengumpulkan barang bukti, menemukan mencari barang bukti, menemukan saksi-saksi, dan menemukan tersangka. Lalu sudah lengkap semua, dibuatlah resumenya atau berita acara pendapatnya, diserahkan ke jaksa. Itu sudah profesional. Jadi tidak ada alasan jaksa untuk menolak ya. Nah, seandainya sudah lengkap,
sudah profesional hasil penyidikan polisi, jaksa menolak, jaksa harus membuat penolakan itu tegas. Ya. Kalau memang tidak memenuhi unsur gitu ya, kalau memang tidak bisa, nyatakan bahwa ini berkas tidak bisa. Gitu ya. Jangan ada koordinasi, kalau kata Bapak itu, jangan ada berunding. Hukum itu tidak boleh berunding. Ya. Hukum itu harus real, data otentik dia, fakta gitu. Tidak boleh berunding dia. Kalau memang hasil pekerjaan polisi, penyidikannya itu tidak cukup, jangan terima. Ya. Jaksa harus menjelaskan, oh tidak bisa ini bukan pidana, ini kurang bukti, kami nggak mau. Ya sudah, polisi menghentikan penyidikannya. Itu baru dia benar. Hentikan penyidikan kalau memang nggak bisa, kan nggak usah dipaksain kan, nggak usah harus koordinasi dengan jaksa supaya berkas lengkap. Padahal sebenarnya nggak lengkap, nggak boleh. Kalau memang nggak lengkap, pulangkan, tidak bisa. Nah, polisi kalau memang tidak bisa, berarti polisi harus menghentikan penyidikan kan. Lalu sampaikan kepada pelapor, sampaikan kepada masyarakat bahwa perkaranya ini dihentikan karena dia gak terima jaksa. Nah, biar masyarakat yang menilai kinerja jaksa ini profesional atau bukan, atau biar masyarakat yang menilai kinerja polisi. Harus, menurut Bapak harus begitu. Jangan ada koordinasi, jangan ada ini kurang ini buat ini begini, akhirnya ngarang-ngarang. Akhirnya dilengkap-lengkapi, akhirnya dibuat-buat supaya jadi lengkap. Itu kan nggak benar hukum itu. Bisa dipahami ya kan? Bisa. Seperti sering Bapak katakan itu, hukum ini seperti ini. Ada cabai, ada garam, ada kacang, ada daun pepaya, ada daun singkong. Oh, berarti ini bisa kita buat jadi gado-gado. Jadi harus patokannya dari bahannya. Bahannya itu apa? Ada cabai, kacang, daun singkong, daun pepaya. Oh, itu berarti dia bisa jadi gado-gado. Jangan dibalik. Oh, kita buat pecel lalu dikumpulin bahannya. Oh, yang ada cuma cabai sama garam. Nggak apa-apa, cari yang lain supaya lengkap. Itu kan udah ngarang dia. Hukum itu pun begitu, nakku. Apa alat bukti yang ada? Keterangan saksi seperti apa? Ya, jadinya itu gitu. Jangan karena ada yang kurang ditambah-tambahi supaya pasal yang disangkakan itu terpenuhi. Itu kan nggak benar, nggak hukumnya nggak. Makanya Bapak bilang itu harus penegak hukum harus paham hukum. Ya, tidak bisa orang ditunjuk, oh kamu jadi penyidik, kamu jadi jaksa, kamu dari hakim, nggak bisa gitu. Harus kemampuannya memang ada. Seperti kata pepatah, kalau kita menyerahkan pekerjaan kepada bukan ahlinya, maka tinggal menunggu kehancuran aja. Jadi kalau penyidiknya profesional, jaksanya profesional, tidak akan ada bolak-balik berkas itu. Ketika polisi sudah bersempurna, jaksa wajib menerima. Kalau nggak diterima ya berarti sudah SP3 kan saja. Atau jaksa sendiri yang menghentikan penuntutan gitu. Ada kepastian, yakin dia. Jangan berunding. Yang istilah sekarang kan koordinasi, nggak setuju saya itu. Masa hukum dikoordinasikan? Hukum kan harus kepastian, karena apa? Menyangkut nasib orang, menyangkut masa depan orang. Begitu. Jadi kedepannya ya Bapak berharap penegak hukum kita ini ya benar-benar profesional. Jaksanya profesional, polisinya penyidik profesional, hakim juga profesional. Karena jangan mempermainkan nasib orang. Ya, bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Sederhananya gini, polisi melakukan proses hukum penyidikan, lalu dengan kemampuan dia serahkan ke jaksa. Kalau ada yang kurang, memang benar kurang, boleh. Ya. Bukan koordinasi namanya, saling melengkapi kan. Oh ini kurang, diingatkan penyidiknya boleh. Lalu diperbaiki
karena polisinya tadi penyidiknya juga lupa lalu diingatkan diperbaiki, nggak masalah, ya kan. Tapi kalau polisi penyidik menganggap itu sudah sempurna lalu jaksa menolak, udah SP3 kan, ya kan. Lalu umumkan biar masyarakat yang menilai apakah polisinya yang nggak profesional atau jaksanya yang tidak profesional. Begitu, jangan ada koordinasi, jangan ada berunding sementara sebenarnya unsurnya belum cukup gitu. Sebenarnya proses hukumnya belum sempurna, tapi supaya bisa dinaikkan ke pengadilan berunding, nah itu nggak fair dia, nggak benar penegakan hukumnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Gimana menurut Kevin gimana? Kevin sih lebih fokusnya ke patokan yang Bapak bilang. Polisi tidak punya, walaupun dia profesional atau enggak, dia masih tidak punya patokan untuk tahu syarat persyaratannya apa aja untuk bisa berkasnya. Iya. Nah, karena gak ada patokan itu, kata lengkap di mata jaksa itu sangat relatif lah. Ya. Suka-suka hati dia. Ini lengkap, sudah dia lah, gitu kan. Jadi kayak harus mempelajari jaksanya dulu, kayak apa yang dia pikir lengkap itu ya, gitu kan. Peluang untuk korupsi kan. Peluang untuk mencari uang di situ. Ya, jadi benar, jadi seharusnya menurut kita ya, menurut Bapak sendiri harusnya ada patokan. Berkas lengkap itu seperti apa sih? Jadi semua sudah punya patokan. Jadi kalau sudah berkas lengkap seperti aturan yang sudah ada, jaksa tidak boleh menolak. Kayak gitu ya. Kalau jaksa menolak, ya berarti sudah polisi hentikan saja penyidikannya. Berarti perkara nggak bisa dilanjut. Umumkan kepada masyarakat bahwa kami menghentikan penyidikan karena jaksa menyatakan tidak bisa sesuai dengan surat dari jaksa gitu. Jadi jangan berunding. Pokoknya kalau menurut Bapak itu penegakan hukum tidak boleh berunding. Nggak ada kepastian. Nggak ada kepastian. Jadi tergantung maunya saya, maunya itu akan kacau. Hukum tidak boleh maunya saya, tidak boleh maunya Kevin, tapi maunya undang-undang, maunya hukum itu sendiri. Begitu. Demikian teman-teman pembahasan singkat kita tentang hukum. Semoga diskusi yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Nah, tetap bersama Lang Maut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mujah-juah kita kerina.